Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Yudis Rusdiana dari Teknik Informatika 5B, STIMIK Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan metode pengembangan sistem waterfall. Lanjut saja ke pembahasannya. Yang pertama, penerapan metode waterfall dalam sistem informasi bank sampah berbasis web. Jurnal ini membahas kendala informasi mengenai pengolahan bank sampah sehingga dapat diakses secara langsung dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tanpa ada batas waktu, maka dibutuhkan penerapan sistem informasi bank sampah berbasis web. Adapun tahapan metode prototype yang disajikan oleh Samudi dan rekan-rekannya. Yang pertama, communication, planning, modeling, construction, development. Yang kedua, pengembangan sistem informasi, pengeluaran kas atas pengadaan proyek dengan menggunakan metode waterfall. Jurnal ini membahas sistem metode waterfall dapat digunakan untuk memfasilitasi pengembangan sistem. Metode air terjun memiliki beberapa tahapan dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan dukungan. Dengan menggunakan metode ini, akan terjadi menghasilkan rancangan sistem disertai dengan program aplikasi. Program aplikasi dapat mempermudah dalam pengolahan data, sehingga masalah yang ada sekarang dapat diselesaikan dan tujuan sistem program pembangunan juga tercapai. Adapun tahapan metode prototype yang disajikan oleh Hidayat. Yang pertama, analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Yang ketiga, penerapan sistem informasi rekam medis pasien pada klinik bersalin kasih ibu menggunakan metode waterfall. Jurnal ini membahas hasil suatu rancangan aplikasi rekam medis berbasis desktop yang terdapat beberapa fasilitas seperti pengolahan data pasien, ibu hamil, dan bidan, data analisis, data pemeriksa, data terapi, data obat, data rekap medis, laporan data medis, dan laporan data pasien. Bersalin harapan ibu adalah terwujudnya aplikasi rekap medis guna memudahkan dalam pencatatan dan perekaman rekap medis dengan mudah. Tahapan metode prototype yang disajikan oleh Hidayati. Adapun tahapannya, yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua desain sistem, yang ketiga implementasi dan pengujian unit, yang keempat pengujian sistem, dan yang terakhir maintenance atau perawatan. Yang keempat, membangun situs e-commerce penjualan dan pemesanan miniatur bus menggunakan metode waterfall. Jurnal ini membahas sistem e-commerce penjualan dan pemesanan miniatur bus dilengkapi dengan informasi produk yang lengkap dan juga cara pemesanannya. Adapun sistem e-commerce yang digunakan dalam pengembangan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP. Sedangkan untuk mempercantik tampilan menggunakan Bootstrap. Tahapan metode prototype yang disajikan oleh Kurnia dan Anwar. Adapun tahapannya, pengumpulan data, analisis, rancangan, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Yang kelima, perancangan sistem informasi pendataan penduduk berbasis web menggunakan metode waterfall pada desa Bogorejo, Kecamatan Gedong, Tataan. Jurnal ini membahas sistem yang dibangun ini dirancang dengan alur dan rancangan antara muka yang sederhana, sehingga dapat dengan mudah digunakan di lingkungan desa. Dalam hal ini, mengambil contoh desa Bogorejo, Kecamatan Godong Gaat, Kabupaten Pesawaran. Tahapan metode prototype yang disajikan oleh Arisanti. Yang pertama, analisis definisi persyaratan. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Dan yang terakhir, operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, nomor 6. A study on using waterfall and agile method in software project management. Jurnal ini membahas tentang menganalisis kebutuhan bisnis
dan semua dokumentasi ekstensif fitur. Untuk menentukan mana yang paling cocok untuk proyek perangkat lunak, kami mengusulkan studi praktis dengan menganalisis hasil survei yang dirancang untuk menangkap pengalaman pengembangan dengan metode teknologi yang dibutuhkan di atas. Tahapan waterfall ini disajikan oleh Alexander, Drew, dan rekan-rekan. Adapun tahapannya, yang pertama, requirement development, system and software, design, implementasi and unit testing, interrogation and system testing, yang terakhir, operation and maintenance. Yang ketujuh, designing mobile alumni testers to the system using waterfall metode Android basis. Jurnal ini membahas akan tentang pengembangan aplikasi Android untuk pelacakan alumni program studi. Dan hasil yang diharapkan dari jurnal ini merupakan aplikasi Android untuk pencarian dan analisis alumni dari data alumni yang diperoleh. Tahapan waterfall yang disajikan oleh Lucy Tarisari. Adapun tahapan metodenya, yang pertama requirement definition, system and software design, implementasi and unit testing. Yang selanjutnya integration and system testing, operation and maintenance. Yang kedelapan, the waterfall model in large scale development. Jurnal ini membahas pengembangan waterfall masih merupakan cara kerja yang banyak digunakan di perusahaan pengembangan perangkat lunak. Banyak masalah telah dilaporkan terkait dengan model tersebut. Masalah yang diterima secara umum, misal untuk mengatasi perubahan dan catatan yang terlalu sering terdeteksi terlambat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Adapun tahapan metode waterfall ini disajikan oleh Peterson, Wallin, and Baca. Adapun metodenya, yang pertama requirement engineer, design and implementasi, testing, result, maintenance. 9. A simulation model for the waterfall software development life cycle. Jurnal ini membahas memaksimalkan pemanfaatan proses pengembangan dengan membuat semua karyawan dan sumber daya sibuk sepanjang waktu untuk mengimbangi kedatangan proyek dan untuk mengurangi limbah dan waktu penganggur. Sebagai pekerjaan di masa depan, model SDLC lainnya seperti spiral dan incremental akan dibuat simulasikan memberikan eksekutif proyek pilihan untuk menggunakan keragaman metode pengembangan perangkat lunak. Tahapan metode waterfall yang disajikan oleh Basil. Adapun metodenya, yang pertama analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Yang terakhir, application report process of Islamic school based on pesantren boarding was waterfall model. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk pengolahan laporan evaluasi sekolah mengenai pertama berbasis pesantren. SMP Islam berbasis pesantren memiliki metode evaluasi yang berbeda dengan SMP pada umumnya. Tahapan model waterfall yang disajikan oleh Rahayu, Susanto, dan Suarjono. Adapun metodenya, yang pertama communication, planning, model, dan development. Yang terakhir, kesimpulan. Apa itu metode air terjun atau metode waterfall? Air terjun atau waterfall ini merupakan model yang dikembangkan untuk membangun suatu perangkat lunak dan membuat perangkat lunak. Dan juga dalam metode air terjun atau metode waterfall ini pada dasarnya adalah model sederhana yang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Tapi dalam model ini adalah model yang paling simpel untuk digunakan dalam rekayasa perangkat lunak. Meskipun ada model-model yang baru bermunculan. Jadi kesimpulan dari 10 jurnal di atas dapat dilihat dari berbagai jurnal dengan menggunakan metode air terjun atau metode waterfall, kebanyakan tahapan-tahapan yang digunakannya itu hampir sama. Dikarenakan dalam metode air terjun atau metode waterfall ini,
Dari tahapan awal sampai akhir, yang dibahasnya yaitu analisis desain, coding, dan testing. Namun adapun yang menambahkan maintenance dan pemeliharaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.